Diceritakan 10 tahun yang lalu muncul sebuah gerbang yang menghubungkan dua dunia yang disebut Dungeon. Setelah gerbang muncul, mulailah manusia mengalami pembangkitan kekuatan dan sebagian besar orang yang telah mengalami kebangkitan memilih menjadi seorang hunter. Karakter utama di sini adalah seorang pria yang bernama Sun Jinwoo. Namun sayangnya Jinwoo hanya berada di peringkat E, bahkan Jinwoo mendapatkan julukan sebagai yang terlemah di dunia. Alasan Jinwoo mendapat julukan sebagai yang terlemah di dunia karena setiap kali memasuki Dungeon, Jinwoo pasti akan terluka. Bahkan untuk Dungeon peringkat E sekalipun. Di hari berburu di salah satu Dungeon peringkat D, yang dimana Jinwoo ikut serta dalam pemburuan di Dungeon ini. Pemburuan ini diikuti oleh 17 hunter yang dipimpin oleh seorang hunter senior peringkat C yang bernama Song Chiul. Setelah memasuki Dungeon, tidak butuh waktu lama, Jinwoo sudah terluka dan harus disembuhkan oleh healer. Beberapa saat kemudian, seorang hunter menemukan sebuah gua yang menuju pintu masuk ke ruangan bos. Para hunter pun melakukan pemungatan suara karena hal ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Dari 17 hunter terkumpul suara 8 berbanding 8. Keputusan terakhir ada pada Jinwoo. Dan Jinwoo pun memilih untuk ikut. Mereka pun langsung masuk ke ruangan bos dan semuanya mulai berpencar dan menyelidikinya. Para hunter pun dibuat kebingungan dikarenakan yang mereka lihat hanya patung-patung besar. Lalu seorang hunter menemukan sebuah tulisan di suatu patung dan memanggil para hunter yang lain. Ketua Song pun membacanya. Di sana tertulis, pertama, sembah yang mulia. Kedua, puji yang mulia. Ketiga, buktikan kesetiaanmu. Mereka yang tidak mengikuti perintah takkan pernah kembali hidup-hidup. Setelah membaca tulisan tersebut, hawa dari ruangan tersebut mulai berubah dan pintu ruangan tiba-tiba tertutup. Beberapa hunter mulai gelisah, salah satunya hunter peringkat D yang berperawakan besar dan memilih keluar dari ruangan ini. Namun, saat menyentuh pintu, tiba-tiba salah satu patung yang memegang senjata bergerak dan menebas hunter tersebut. Setelah kematian hunter tersebut, Jinwoo merasakan sesuatu pada patung terbesar yang duduk di singgasana. Dan benar saja, sebuah serangan dahsyat dikeluarkan patung tersebut. Beruntung Jinwoo menyuruh yang lain untuk menunduk karena Jinwoo merasakan firasat bahwa patung ini akan menyerang. Dari serangan tersebut, Ketua Song kehilangan tangan kirinya dan beberapa hunter meninggal. Selain itu, sang healer tidak melakukan apapun dikarenakan tidak dapat mengendalikan rasa takutnya. Ketua Song mendekati Jinwoo dan meminta untuk menghentikan pendarahannya. Di situasi yang sulit ini, seorang hunter yang percaya diri akan kecepatannya dan ingin mencoba melarikan diri. Namun ia malah terkena serangan oleh patung raja dan hanya menyisakan kaki dan sepatunya. Jinwoo tiba-tiba mengingat tulisan yang pertama, yaitu sembah yang mulia. Jinwoo memberitahu para hunter yang lain agar menunduk ke patung raja. Dan para hunter yang tersisa pun menundukkan badannya ke arah patung raja. Dan setelah semuanya menunduk, patung raja mengeluarkan ekspresi senyum yang menyeramkan. Setelah selesai menunduk, para hunter pun mulai berdiri kembali. Namun, sesaat setelah semuanya berdiri, patung raja pun ikut berdiri. Dan para hunter pun ketakutan melihat berdirinya patung raja tersebut. Dalam kepaningan tersebut, Jinwoo mengingat aturan yang kedua, yaitu puji yang mulia. Ada seorang hunter yang menawarkan diri untuk memberikan pujian pada patung raja. Dia pun mulai memuji patung raja tersebut, namun pujian itu tidak direspon oleh patung raja dan dia malah diinjak oleh patung raja. Kepanikan pun semakin bertambah. Para hunter pun lari menjauh dari patung raja, namun satu persatu hunter pun terbunuh. Ketika berlari, Jinwoo melihat patung yang memegang alat musik dan memberitahu kepada hunter yang lain agar mereka berlari menuju ke patung tersebut. Namun ada syarat tertentu, yaitu satu patung hanya menerima satu orang dan jika lebih maka patung tersebut tidak akan memainkan alat musiknya.